Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Alhamdulillah. kenapa? Rombongan ini nandono bertanda mana dong? Iya, Cabut. orang. Isman masih ora kudu ngakeh kok. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi kitab amin. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu kan di sini, Mas? Wasara itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasara itu sholati utawi pira-pira syarat salat. Qabla dukhuli dalam satu dengan mlebu fi dalam salat iku khamsatu asya'a 5 pira-pira perkara. Jadi pasal ini menerangkan persyaratan yang harus dipenuhi sebelum memasuki sholat. Artinya syarat itu di luar sholat. Kalau sesuatu yang harus ada pada saat sholat itu namanya rukun. Syarat itu ya di luar pekerjaan sebelum dilakukan. Syaratnya memenuhi orang yang memenuhi berarti doa Arab wong sekolah. Persyaratan itu dipenuhi dulu sebelum dia diterima di sekolah tersebut. Wasyurutu ta lafal syarat surut lafal asyurut iku jamu syartin jamu lafal syarat. Wawa ta syarat iku wawa ta syarat lughatan ing dalam cara bahasa iku al alamatun tetenger wa syar'an lan ing dalam munggu syariat iku ma perkara ya tawakafu kang kandhek apa sihatu sholati sae sholat alaihi ngatasé ma. Nah, syarat menurut bahasa itu adalah tunjuk atau tanda. Nah, syarat menurut istilah itu sesuatu yang menyebabkan sholat, karena ini syaratnya sholat menyebabkan sholat itu menjadi sah. Walaisa lan ora ana apa ora ana iku juz'an juz minha sang sholat. Nah, syarat itu bukan bagian dari sholat. Syarat itu bukan bagian dari sholat. Artinya sesuatu yang di luar sholat. Wa kharaja lan jabakan biadal qayyid lawan itulah qayyid. Apa rukun itu? Nah, berbeda dengan rukun. Meskipun rukun ya sama-sama sesuatu yang harus dipenuhi pada saat sholat. Nah, syarat harus dipenuhi sebelum sholat. Fainau monggo sak temene rukun iku juz minas sholat di bagian saking sholat. Sementara rukun itu bagian daripada sholat itu sendiri. Asyaratul awali utawi syarat kang kawitan. Iki syarat sing pertama, syarat sholat sing pertama. Thaharatul a'dha'i iku suci anggota, pira-pira anggota. Minal hadasi saking hadas. Al asghari rupane hadas cilik wal akbari lan hadas gede inggal kudrati nalikane kuasa. Nah, yang pertama syaratnya adalah suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Amma fa kita tutahura ini anapun utawi wong kang kesepan sesuci loro. Fa sholatu mongko ta sholate fa kidun
faqidu tahuraini iku sahihatun sah ma'a wujubil i'adati serta wajib baleni alai ngatasi lah. Suci dari hadas kecil maupun besar itu bagi orang yang mampu, dalam arti memungkinkan untuk menghilangkan hadas kecil maupun besar. Adapun bagi orang yang tidak mungkin melakukan menghilangkan hadas kecil maupun besar karena menjadi suatu hal, ya. Sementara sholat itu kan tidak ada udurnya, artinya tidak bisa diganti atau tidak bisa diundur, maka dia tetap harus sholat li hurmati waktu. Tetapi nanti ketika dia sudah bersuci dari hadas kecil maupun besar, dia ini baleni sholatnya wujubul i'adati alaihi. Seperti itu. Wa taharatu nasi lan suci ku suci saking najis alladzi kang layu bakang raden ngapura saking najis fi saubin ing dalam pakaian wa badan lan badan wa makan dan tempat. Yang kedua, suci dari najis yang tidak bisa dimaafkan. Nah, najis itu ada kalanya yang bisa dimaafkan dan najis yang tidak bisa dimaafkan. Contoh yang bisa dimaafkan, ketika kita di tubuh kita ada nyamuk, teplak atau ketia, itu masih dimaafkan. Tapi dengan sengaja ayam sembelih kok disentuh darahnya, iya batal. Misal kemarin masjid kok ono ayam ketabrak mati ya. Ayam ketabrak mati kan hukumnya bangkai itu kan najis, meskipun baru ditabrak, artinya masih baru, ya tetap najis. Itu yang tidak bisa dimakfu. Yang makfu ya tadi wa sayad kurulan nutur sopal musanifu pengarang kitab hadal akhir ing ikhlas ikikan akhir koriban haliber wasani tanggaping pindu iku sitru launil aurati nutupi warnane aurat tinggal kudrati nalikane kuwasa. Walau kanan senajan ono persaksun awa-awaan kalian iku sepi persepen au fidul matin utawa ing dalam peteng. Menutup aurat meskipun dia sendirian atau di tempat yang gelap, itu kalau mampu. Karena orang mampu ya gimana, orang mau pakaian sama sekali petengan. Nah, orang pakaian yo dulu godong-godongan apa-apa. Yang penting intinya menutupi aurat. Paine jasa mung apes sapa wong ansit riasa nutup aurat. Sholat monggo sholat sapa wong arian haliwuda walayuni ulang ora kena isyarah biruku ing kelawan ruku wa sujudin lan sujud. Bal yuti muhmah balik nyempurnakan sopo arian wala i'adatan merambalini alai ngatasi arian. Lah ketika dia memang sudah tidak mampu dalam arti sholat merupakan bisa sholat dengan telanjang tapi ya di tempat yang sendirian dan gelap kalau bisa. Nah, tetapi pada saat sholat itu tidak orang kena, ya artinya dia di sholat secara sempurna kan, orang kena secara ruku cuman udul orang kena ruku biasa normal. Hari ini ya tidak mungkin lah.
bahkan daun-daunan juga banyak. Intinya adalah menutupi aurat. Wayakunu lan ana apa sitrul aurati nutupi aurat bilibasin lawan pakaian toirin kang suci. Artinya pakaiannya juga suci. Wajib lan wajib apa situruhan nutupi aurat ayudon halimuleh fi ghairi sholati ing dalam sakliyane salat anina sing menungso wa fil khalwati lan ing dalam perseban illa li hajatin krono kecuali krono hajat minik disalin saking adus terus sebab adus wani winase padane adus. Menutup aurat itu juga wajib di luar sholat, baik di dalam sendirian, apalagi keramaian. Dalam sendirian pun wajib menutupi aurat, kecuali ada hajat, yaitu seperti mandi. Mandi saja disunahkan ya ojo kabeh disunahkan, tapi ya ada susunan kamar sekolah yo kabeh dibutuh kan ya. Wa masih turuan apa utawi nutup aurat anafsi yang sanggeng peninggal awake dhewe. Fala yajibu monggo ora wajib lakinahu tetapine yukrahu dan makruhakan apa nadruhu ningali wong ilaiha marang aurat. Lah adapun ketika dia sendirian menutup aurat itu tidak wajib. Sendirian pola kamar menutup aurat itu tidak wajib, tapi dimakruhkan. Lakinnahu yukrahu nadruhu ilaiha. Dia makruh melihat auratnya sendiri. Ya kok gondol-gondol. Wa auratul zakari anapun wa auratul zakari utawi aurate wong lanang iku ma perkara baina suratihi ing dalam antara mudile wong wa rukbatihi lan dengkule wong. Wong lanang mesti. Wa kadang ngomong auratul zakari al amatu tawi amat. Nah, auratnya laki-laki itu di antara pusar sampai dengkul. Demikian pula dengan budak perempuan itu juga sama, auratnya dari pusar sampai dengkul. Jadi perempuan pun ada perbedaan dalam hal aurat. Nah, perempuannya perempuan status budak, ya dia auratnya hanya antara udel sampai dengkul. Wa auratul khurati anapun utawi aurate wong merdeka, wadon sing merdeka. Fi sholati ing dalam sholat iku ma perkara siwa wajhiha sakliyane wajahe mar'ah. Adapun auratnya perempuan merdeka saat sholat itu kecuali wajahe wa kafaiha lan apa lurune tohir. Apa lurune wadon di wajah karo apa iki bukan ini tapi apa. Selain itu aurat wa kafaiha dhahran wa batnan ilal ku aini tumeka marang ugel-ugel. Nah, auratnya perempuan merdeka di dalam sholat itu seluruh tubuh kecuali wajah dan efek-efek dhahran wa batinan sampai ugel-ugel. Berarti iki dudu aurat sholat pada saat sholat. Yang dimaksud dengan dhuhron itu kan ini, batinan itu ini.
Berarti misal dia di sini kelihatan, ya enggak apa-apa, itu bukan aurat di dalam sholat. Nah, cuman kenapa kemudian perempuan disunahkan memakai mukena yang ada talinya sini? Itu dikandung maksud hati-hati bila mana ketika tidak ada tali saat menjulur seperti ini, aurat sininya itu kelihatan. Kalau sudah di atas ukel-ukel kan sudah masuk aurat. Nah itu. Adapun ternyata kok di sini enggak, meskipun ya sholat tali tapi ini dikaret, orang iso mlebu, orang iso narik men ya ora apa. Yang penting ukel-ukel ke sini tertutupi. Ama auratul khuratan apa tawi aurat yang muatin merdeka kharija sholat ing dalam njabani sholat. Iku fajami ubadania sekabani badaniku. Wa auratu ta'arati khura fil khalwati ing dalam dewenan. Iku kadzakari kaya wong lanang. Nah, aurat perempuan yang merdeka yang di luar sholat itu semuanya, ya, semuanya. Maka jangan dianggap minus bagi orang-orang atau bagi perempuan yang memakai cadar, karena memang dia menutup aurat, karena dia menutup aurat. Selama ini kadang-kadang kita memandang orang yang pakai cadar itu kan dengan kacamata sebelah, dalam arti dianggap radikal dan seterusnya. Justru itu yang benar. Justru itu yang benar. Monggo Imam Syafi'i, karena ini adalah kitab Syafi'iyah. Tapi sih kanggo malah untuk mazhab Syafi'i. Nah, sing nganggo malah bukan orang yang, bahkan bukan orang yang bermadzhab, orang yang bermadzhab. Wal auratu tawi aurat lughatan ing dalam cara bahasa. Iku naksu kekurangan. Aurat itu menurut bahasa itu adalah kekurangan. Karena kekurangan itu harus ditutupi. Watu telakulan dan mutlakakan syar'an ing dalam syarak alama yang atase perkara wajib bukan wajib apa sitruhu menutupi ma. Nah, kekurangan yang secara mutlak artinya menurut syarak itu sesuatu yang wajib ditutupi. Wa wa utaima iku al muradu kang den karepaken guna ing dalam ikilah barat atau ikilah pasal. Wa alama lan ing atase perkara yahrumu kang haram apa nadruhu ning alima. Wa zakar lan nuturhu ing ma sapa ashabu pira-pira santri Imam Syafi'i fi kitab nikah yang dalam kitab nikah. Nah, yang dimaksud dengan naksu wa tutlaku syar'an ala ma yujibu sitruhu itu adalah sesuatu yang haram ketika dilihat. Nah, haram ketika dilihat itu aurat. Wasalisu teng kaping 3 iku al-wuqufu mandek ala makani ning atase panggonan tohirin kang suci. Artinya sholat itu berada pada tempat yang suci. Kalau tadi pakaiannya, tempatnya juga suci. Falatasiu mongko rasa apa sholatu syaksin sholat awaan. Yulaki kang tinemu apa ba'du badanihi setengah badane. Wong aulibasi utawa sandangane wong apa najis itu najis fikya mining dalam ngadeg au kuutin to lungguh au rukunin to ruku au sujudin to sujud.
Jadi tidak sah sholatnya seseorang yang sebagian badan, kemudian pakaian terdapat najis, yang terdapat najis tidak sah, baik pada saat berdiri, pada saat duduk, ruku atau sujud. Sebab hari ini mungkin ya masjid tempat sholat itu bersih-bersih, artinya jauh dari gangguan burung, hewan-hewan yang najis, kalaupun ada yang mencicak. Tapi kalau melihat masjid zaman Kanjeng Nabi itu kan tidak ada atap, hanya kotakan batas ya, tembok yang tidak ada atap. Sementara burung di sekitarnya itu banyak, sehingga tidak menutup kemungkinan masjid tempat untuk sholat itu terdapat tembelak burung atau tembelak doro. Nah itu asalkan di sekitar dia sholat ya, entah itu dengan tempat sujud, tempat duduk dan seterusnya, itu tidak terkena najis atau tidak ada najis. Meskipun jauh sebelah sana itu ada najis, itu sah. Ya termasuk awake dhewe niki ketika sholat di masjid mushola, awake dhewe nang sekitare sampai sujud dan seterusnya suci, sebelah sana ada tembelak kecak, itu tetap sah ya. Jadi tempat itu bukan dianggap secara keseluruhan dalam wilayah bangunan itu, bukan, tetapi tempat yang sekiranya kita sholat itu cukup, sujud, pada saat sujud, ruku dan sebagainya itu cukup. Sekitar situ ada najis apa tidak? Warabi utawi kaping papat iku al ilmu ngerti bitukhul waktu kelawan mlebune waktu. Syarat berikutnya atau syarat yang nomor 4 itu wong arep sholat kudu ngerti wis ngerti waktu mlebu sholat. Apa urung wayahe sholat utawa dekne orang ngerti wayahe sholat ya ora sah. Malah kudune sholat asar malah sholat zuhur kan. Maka syarat yang nomor 4 ini adalah harus mengetahui waktunya sholat. Orang kok sembarangan sholat tok, tapi kudu ngerti waktunya. Oleh karena itu pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang waktu-waktunya sholat. Itu agar apa? Agar kita tahu definisi waktu sholat duhur itu seperti apa, waktu asar seperti apa, dan seterusnya. Karena ini bagian daripada syarat. Audonna duhulahu tawa nyono manjingi waktu bil istihad kelawan istihad. Kalaupun dia tidak punya jam, srengenge mendung, ora ono srengenge, nah dia hanya mengira-ngira saja atau istihad. Biasanya jamnya ini wis mlebu sholat asar misalnya, karena tidak ada tanda, hanya berdasarkan keyakinan. Biasanya tanda-tandanya matahari, nyatanya matahari lagi mendung ya, neng omah ora duwe jam ya, akhirnya istihad mengira-ira. Kalau sholat lamun sholat sapa wong biwairi zalika kelawan liyane mengkono al ilmu lam tasih monggo rasah apa sholatu wong. Wain sodafa lan senajan beneri apa al waktu oleh sholat ing waktu. Nah, adapun sholat, orang yang tidak tahu tentang waktunya sholat, dia tetap tidak sah. Dia tidak sah. Meskipun misal dia sholat pas beneri ya pas waktunya, tapi dia tidak punya pemahaman atau keyakinan tentang waktu sholat.
Cuman kebetulan saja ketika sholat itu beneri karo waktunya sholat. Meskipun demikian tetap tidak sah karena bukan berdasarkan pengetahuan atau keyakinan, karena kebetulan saja. Wal khamisu tangaping 5 iku aliku istiqbal kiblat madhep kiblat al Ka'bah tegese Ka'bah. Yang kelima syaratnya sholat itu menghadap kiblat. Artinya menghadap Ka'bah karena kiblat itu ada dua, Baitul Quds atau Al-Quds dan Baitullah atau Ka'bah. Dulu sebelum diarahkan ke Ka'bah, orang-orang sholat menghadap Baitul Maqdis. Kemudian Allah menurunkan wahyu kepada Kanjeng Nabi Muhammad untuk memindahkan kiblatnya sholat yaitu ke Ka'bah. Wasumiyat lan denarane apa zalika kiblatan mungkon kiblat. Li'annal musholli kana satemene wong kang salat iku yuqabilu ngadepaken ha ing kiblat wa Ka'batan lan den arani Ka'bah lirtifa iha krana dure Ka'bah wastiqbalia lan madhepe marang Ka'bah bisa diri kelawan dodo. Iku syartun syarat memang kadhe wong kodara kang kuwasa sapa man ali ngatasi madhep. Madhep menghadap kiblat disebut dengan kiblat karena seseorang ketika sholat itu menghadap kepadanya. Disebut dengan Ka'bah karena Ka'bah ini ditinggikan. Maka bangunan Ka'bah itu ya tinggi. Itu secara bahasa seperti itu. Di samping tinggi wastiqbalia. Lah cara menghadap kiblat itu dengan dadanya, bukan kepalanya. Nah, misal aku sholat, dadanya kudu madhep kiblat, kudu kepalane. Aku madhep kiblat, yang penting kan aku madhep kiblat. Kata-kata istilah madhep kan cenderung pada arah muka menghadap pandangan. Itu namanya menghadap. Dalam istilah bahasa Indonesia kan seperti itu. Tapi kalau di dalam sholat menghadap itu ya dengan dada. Artinya kalau dada itu berarti semua keseluruhan sudah menghadap kiblat. Nah, dengan wajah itu namanya nengok. Orang menghadap tapi nengok. Wastasna menjabakan atau mengecualikan sopal musanibu ki musanib ning dalika sing ngono madhep kiblat maing perkara zakara kang wis nuturhu ema dikoli kelawan dawe musanib waya jusulan menang apa tarkustik bali kiblati ninggal madhep kiblat fi salat ing dalam salat fi halataini. Tetapi seseorang boleh pada saat sholat meninggalkan menghadap kiblat. Artinya sholat boleh tidak menghadap kiblat dalam dua hal. Yang pertama fi syiddatil khauf krono banget wedine. Fi kitalin ing dalam peperangan mubahin kang den menangaken. Fardhon fardu kanat ono apa suatu sholat au naflan to. Yang pertama, dia diperbolehkan tidak harus menghadap kiblat. Manakala sholat itu dalam keadaan ketakutan karena dikepung musuh. Dia khawatir nek sholat umur ditikam dari belakang. Nah, maka dia tidak harus sholatnya menghadap kiblat, bisa menghadap musuh. Musuh nang wetan ya madhep mengetan. Karena apa? Meskipun sholat, nyawa itu harus dilindungi meskipun dalam keadaan perang. Sehingga karena demikian Allah memuliakan manusia, nyawa manusia, sholat pun boleh menghadap musuh dalam rangka untuk menjaga
jaga-jaga serangan dari musuh seperti itu. Nah, menghadap kiblat itu di dalam perang maupun bukan, ya, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Wafi nafilati lan sholat sunnah fi safarin dalam lungaan ala rohilati ngatasi tunggangan. Berikutnya yang boleh tidak menghadap kiblat itu pada saat dia sholat, kemudian naik kendaraan. Nah, pada saat takbiratul ihram menghadap kiblat, tapi giliran wis maca surat ternyata keretanya belok kanan misalkan, itu boleh. Fal musafir mau kadue wong kang lelungan, safaro wong kang lelungan mubahan kalawan mubah. Walau qasiran senajan iku sedelo. Apa atanafulu salat sunah. Sawaba maksadahu meneri ing sejane musafir. Warake buddha batilan wong kang nunggang kewan iku wajib ora wajib ala ing atase wong nggah mau wat ujab hadihi nyalakan badhe wong ala sarjihan ing atase lapake babah masalan umpamane. Jadi tidak wajib meletakkan jidat kepada tempatnya. Jadi contohnya bal yukmi bale isyarah sapa musala birukuihi kelawan ruku wa sujudilan sujud musoli. Wa yaqul lan ana apa sujudin musoli ana iku ahfadhu luwih endep men rukuihi tinimbang rukuke wong. Wa amal masyi lan ana pun te wong kang mlaku fayuti mongko nyempurnaken apa rukuke wong kang ayo syukuran sujude wa takbilan madhep al kiblat ing kiblat bima ing dalem ruku. Wala yamsilan ora kena mlaku ila fi qiyami kejaba ing dalem ngadege musoli wa tasyahhudihi lan tahiyate musoli. Nah, sholat di dalam ketakutan tadi, itu boleh meninggalkan menghadap kiblat. Ya. Terus mau sujud orang kudu sujud mana kendaraan sih? Ya. Wa amal masyi'u anapun tawi fayutimu ruku'ahu wa sujuduhu wa istaqbil kiblat bima wala yamsi illa fi qiyamihi. Adapun pada saat berjalan dia tetap menyempurnakan rukuknya, sujudnya dan menghadap kiblat. Wala yamsi dan jika tidak berjalan illa fi qiyamihi kecuali di dalam berdirinya wa tasyahhudihi lan tasyahud diupayakan menghadap kiblat. Pon faslun hadal pasal wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah minasyakirin alhamdulillah min hamdan wa Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Amin. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.